Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, maka kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Semoga juga insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan memberikan gantinya sebagai balasan dengan balasan yang lebih baik lagi. Jadi setelah kita doakan ya, semoga menjadi catatan langit sebagai amal soleh, dan Allah akan menggantikan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya sudah pantas lah ya kita, bukan pantas ya, sudah menjadi keharusan lah kita ya, untuk berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel ini. Berikutnya untuk pewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara, di dalam negeri ya, untuk semoga selalu always selalu anti skip dan anti download ya. Sudah powernya nggak sampai 1000 terus di skip pula. kan jadinya gimana gitu, sudah kemarau ya, tidak ada mendung pula ya. Tapi ya itu semua kembali ke kesadaran kalian masing-masing lah ya. Aku hanya bisa mengimbau. Berikutnya, bagi yang berkenan silahkan di share ya. Tapi linknya, jangan lupa linknya di share. Silahkan, kemana saja terserah di share. Jangan di download baru di share, itu yang aku tidak izinkan. Karena aku belum pernah memberikan izin untuk di download, tidak pernah ya. Dan untuk doa-doa baiknya yang dipanjatkan kepada Allah untukku, aku juga berdoa semoga doamu yang baik untukku juga kebaikan itu tercurahkan untukmu semuanya. Aku nggak bisa sebut satu persatu ya. Batuknya belum hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Gatel yang tak tertahan jadinya batuk. Kita masuk seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga. Ini seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga. Ini aku singkirkan dulu, nanti kita tulis lagi ya. Yang jelas dari komen yang masuk tidak satu pun yang Anda bisa menjawab. Kemana Lukas? Tidak ada. Tanyakan kepada orang-orang yang ngaku sebagai pakar Alkitab, pakar perjanjian baru, dia bisa kasih jawab enggak? Kemana Lukas? Itu komennya nggak ada yang bisa jawab. Ya. Oke, hapus ini. Apakah pada waktu itu Roh Kudusnya lupa nggak ngasih tahu sama Lukas bahwa Yesus sedang berjalan di atas air gitu, atau gimana? Ya. Oke. Seharusnya kan ditulis, orang ini monumental kok. Tapi satu pun nggak ada ya yang menjawab. Oke. Masih kita melakukan kritik teks ya. Nanti kita tutup dengan kerangka berpikir yang harus bagaimana kita mensikapi
pernyataan. Karena itu tekstual di Alkitab. Yesus berjalan di atas air itu tekstual loh, bukan penafsiran. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapinya gitu ya. Jadi supaya clear. Matius sudah aku kupas dan aku sampaikan kepada kalian semuanya. Sekarang kita menuju ke Markus. Dan kita upayakan Yohanes juga bisa kita selesaikan di sini ya. Sebentar, aku lihat jam nanti. Oh, jamnya sudah mulai ya. Oke ya. Sebagai bentuk apresiasiku, aku bacakan dulu komen dari kalian. Sebelum itu aku sampaikan salam aku untuk kamu semuanya adalah salam Islam rasional. Pertama dari soleha kita Gispati ya, yang ada di Palu. Bismillah, lanjut nyimak seri kedua. Salam Isra dari Palu. Salam Isra juga untuk saudara yang di Palu ya. Semoga dalam ridha Allah. Dari Palu jauh di Sulawesi Tengah kita terbang ke Sumatera Utara. Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah juga. Sidang Manik hadir menyimak kajian mencari ilmu. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Atau nuhun, kita saling mendoakan semoga begitu juga terjadi padamu dan saudara-saudaraku yang ada di Sidamanik, Sumatera Utara. Berikutnya saudara kita Heilong. Oh, cukup lumayan panjang. Insya Allah saya paham Gus, mirip salah satu guru saya yang tidak mau dakwah di sosmed. Mohon maaf Gus, bukan maksud saya untuk mengoreksi cara dakwah panjenengan. Berangkat dari pengalaman saya dulu 21 tahun mencari kebenaran, penuh liku bimbang memilih antara Islam yang notabene dari keturunan atau agnostik karena belum menemukan logika dalam beragama kala itu. Padahal sudah gonta-ganti ustadz, kiai, pondok, bahkan kelompok. Ikut di forum-forum diskusi antar agama pun sudah, tapi tidak juga menemukan logika dalam beragama. Justru sindiran-sindiran dari saudara kita yang kafir malah menambah kritik saya akan pemahaman dalam beragama yang sudah dianggap sebagai kebenaran oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Tidak disangka saya malah menemukan logika itu di rumah kecil di pelosok kampung yang bahkan tetangga-tetangga di sekitarnya tidak tahu kalau ada kajian logika dalam beragama di rumah itu. Alhamdulillah sampai saat ini kami rutin 2-4 kali seminggu mengkaji Al-Quran, Sorob dan Nahu di rumah, di ruangan kecil yang tak lebih dari 4 orang di dalamnya. Sekali lagi saya mohon maaf Gus, bukan maksud untuk menyinggung. Barangkali dengan saran yang kami sampaikan itu bisa mempermudah saudara kita di luar sana dalam mencari kebenaran. Semoga GM dan semua yang mendukung channel dakwah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk saudaraku Heilong yang semoga insya Allah Gusti Allah Agung merahmatimu dan memuliakanmu ya sebagai pecinta ilmu. Ndak. Aku justru terima kasih ya. Cuman aku punya tanggapan seperti itu dan aku tidak merasa engkau terlalu masuk ke dalam, enggak juga ya, sehingga tidak ada ketersinggungan. Oke. Semoga kajiannya di sana bisa terus berlangsung ya, walaupun hanya dengan 4 orang di dalamnya. Ya begitulah. Nah ini kalau aku menjelaskan sama Heliong ini enak ya, hanya 4 orang toh kajiannya, cuman 4 orang peserta kajiannya. Bandingkan dengan kajian-kajian yang akbar, yang hohohihe itu bisa ratusan orang lebih. Dapatnya apa ya, hohohihe aja. Coba Ustadz A, Kiai A, saksikan ya, apa namanya itu, tausiah di masjid bla bla bla, jam bla bla bla. Yang nonton bisa ratusan bahkan lebih. Ya kenapa? Ya begitu, hohohihe gitu. Tapi coba kita ajak publik ini untuk berpikir logika itu di atas
segalanya. Karena itulah kita menjadi lebih dari makhluk-makhluk lainnya, karena Allah lebihkan kita dengan ditancapkannya logika dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi lebih di atas segalanya yang ada. Di atas kambing ya kita lebih hebat, di atas sapi kita lebih hebat. Walaupun kalau besar-besaran badan ya besar sapi. Karena apa? Yang lain-lainnya itu nggak diberi yang namanya, nah aku akan jelaskan ya, pendengaran, penglihatan, dan qalb, ya, nurani, nggak diberikan. Ya, ini adalah instrumen untuk kita mendapatkan ilmu. Ya. Nah itu semua mendukung pada logik. Masalahnya ketika publik, jamaah atau jemaat, kalau bahasa sebetulnya sama aja sih, jamaah jemaat itu. Allah itu sebetulnya sama aja sih ya. Nggak beda itu. Diajak berpikir logik, ya seperti yang dialami oleh Mas Helium, cuman 4 orang. Sama di channel ini. Berapa? 1000 viewer itu sebuah keistimewaan dan itu tidak tercapai. Kamu lihat itu. Ya ada sih yang 1000, tapi kan paling banyak kan 500-an viewernya. Coba bandingkan dengan yang lain. 1 jam itu bisa 5.000. 1 jam diunggah 5.000 viewer. Ya jadi kalau aku jelaskan kepada Mas Hailong, dia bisa paham karena dia bukan simpati tapi empati. Kalau empati itu mengalami sendiri, mengalami langsung apa yang kita bicarakan. Kalau simpati itu dia hanya memberikan rasa tapi tidak mengalami langsung. Nah, ini dia mengalami langsung. 21 tahun mencari kebenaran, akhirnya ketemu dengan kelompok kajian yang hanya 4 orang. Ya gitu, sama seperti yang di kita di channel kita. Maka berbahagialah menjadi orang-orang yang sedikit. Ya, oke, terima kasih Mas Heliong ya. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Memang aku juga begitu, makanya kenali dulu aku ya. Nanti kamu tidak akan merasa kaget. Aku ya begitu. Kalau bicara belak-belakan berapi-api, tapi kalau aku tersinggung, aku ngomong tersinggung. Kalau enggak, aku ngomong enggak. Dan kamu tidak menyinggung, aku justru berterima kasih ya. Oke, matur nuwun Mas Heliong. Berikutnya Mas Suratno Eko. Ini saudara kita yang di Semarang. Ini Mas Suratno itu Semarang apa? Kristennya apa? Bukan Katolik tapi ini sepertinya Protestan ya. Biasanya Semarang itu GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Cuman nggak tahu Mas Suratno Eko ini Kristen apa ya. Dia menukil Matius 14:33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ibrani. Tetapi tentang anak, ia berkata, yang maha besar Allah berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ibrani ya. Catat Mas Eko dan catat semuanya. Nanti satu saat aku akan menjelaskan Ibrani 1:8. Ibrani 1:8. Ya. Kalau aku lupa tagih. Karena ini ayat bermasalah terjemahannya. Nggak tahu dia sengaja atau tidak sengaja di sini mengalami yang namanya tahrib, bukan tasrif. Tasrif itu pemecahan kata, tahrib itu perubahan. Di sini dia berubah dari asalnya, ya. Nah, melakukan tahrib. Entah itu disengaja atau tidak. Sehingga teman-teman yang kebelet dengan keinginannya untuk menunjukkan di mana dalil Alkitabiahnya bahwa Yesus itu adalah Allah, maka akan merujuk ke sini. Ya. Satu-satunya yang bisa dirujuk ya ini. Meskipun itu kalimatnya tidak langsung. Tapi benarkah terjemahan ini? Ya. Kang Mas Suratno Eko, hati-hati kalau pakai ayat ini. Anda jangan mau dibodohi. Coba tanyakan sama pendetamu, ini sudah benar nggak ini ayat ini terjemahannya? Ya.
Nanti kalau nggak dapat penjelasan, nggak apa-apa, nanti tak ajari ya. Nggak apa-apa mas, fair aja. Anda tetap Kristen, nggak apa-apa. Itu kan pilihan Anda, aku nggak boleh paksa. Tetapi Anda belajar ke aku, meskipun aku orang Islam, belajar dengan Alkitab, nggak apa-apa. Ilmu itu datangnya dari mana aja, nggak masalah gitu loh. Kan kamu tetap dalam imanmu Kristen, nggak masalah. Karena apa? Boleh jadi kamu nggak tahu bahwa di sini bermasalah. Pendetamu juga nggak ngerti ini bermasalah ini. Tapi bagi orang yang ngerti, ketika teman-teman yang kebelet ingin mengalahkan Yesus, larinya ke sini padahal ini bermasalah. Gitu, Mas ya. Tolong nanti aku ditagih untuk menjelaskan ini ya. Jadi ini episode ketiga, episode keempat. Episode keempat aku mau menjelaskan Al-Quran yang sudah di request surat Al-Baqarah ayat berapa itu kemarin ya. Nah, nanti baru ini ditagih ya. Silakan ditagih, aku akan jelaskan supaya kalian clear, nggak kebelangsak. Ya. Supaya Mas Suratno Eko juga ngerti bahwa ayat ini bermasalah. Ya. Nggak apa-apa mas, sampai belajar ke aku nggak apa-apa. Kalau aku kan orangnya fair, gitu ya. Aku tidak akan menarik sampean ke Islam, ndak. Silakan tetap dalam kekristenan. Ya, karena itu pilihan Anda, harus aku hormati. Ya. Oke, jadi walaupun sampean belajar Alkitab ke aku, ndak ada masalah. Ya. Oke, itu Mas Suratno Eko ya, dan kepada publik umumnya. Tagih nanti aku jelaskan. Ini bermasalah. Nggak tahu LAI itu tahu nggak kalau ini bermasalah. Makanya terjadi tahrib itu by design atau memang kecolongan, keteledoran atau karena kecapean nyalin terus salah. Kan kesalahan itu ada dua. Yang by design, disengaja, direncana, dan tidak by design, dia incidental ya. Nah, kita nggak tahu ini yang mana ini. Tapi yang jelas salah ini, bermasalah. Ya. Oke, itu untuk Kang Mas Suratno Eko. Jadi kalau sampai bilang anak Allah sama dengan Allah, firman sama dengan Allah, firman dan Allah adalah setara hakikatnya, ya sampean keliru. Nggak ada ceritanya anak Allah sama dengan Allah, itu nggak ada, ngawur. Taat sama Alkitab, jangan sama pendetamu. Pendetamu itu ditaati kalau dia berbasic Alkitab. Kalau berbasic dogma ya begini. Lihat perdebatanku dengan Ketua BAMAK, Badan Musyawarah Gereja Jawa Barat itu. Dia ngomong anak Allah sama dengan Allah, sama dari Hong Kong. Anak koco itu bukan koco. Siapa? Graito. Gitu loh. Ya. Oke. Ya tontonlah debatku sama Ketua BAMAK Jawa Barat itu ya, Pak siapa namanya, Pendeta Ferdinand atau siapa. Kan ada di channel ini. Di channel lain juga ada, silakan dilihat. Tentang Allah dan anak Allah. Berikutnya oke, Kang Suratno juga ternyata komentarnya berapa kali ya. Ini mengutip Matius 14:29-30 ya. Petrus bisa berjalan di atas air seorang iso mas. Nggak ada ceritanya. Tapi sampean ya pinter juga. Wah ini di luar sains dong. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Gereket no. Setelah di atas nulis serius, di bawahnya wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi asik Mas Suratno Eko ya. Oke, salam untuk keluarga di Semarang. Loh, sampai 3 kali ya komen. Sampai ini intervensi loh Mas Eko ya. 70 murid itu dari mana? Itu nggak tertulis 70 murid itu. Pada keesokan harinya, ini Yohanes 6:22 ya. Pada keesokan harinya ya, sesudah peristiwa di laut itu Yesus berjalan di atas air, orang banyak, terus 70 murid itu dari mana? Nggak ada mas ya, jangan diintervensi gitu dong. Itu namanya menambah-nambahi ayat. Kan sudah diperingatkan dalam kitab Wahyu, Anda baca kitab Wahyu terakhir. Kalau kamu menambahi ayat, maka bencana dalam
Yang tertulis dalam kitab itu akan ditimpahkan kepadamu. Hati-hati Mas, jangan, karena nanti orang baca bisa keseleo. Nggak ada 70 murid itu. Ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Irfan Akmal, Kerinci Jambi masih nyimak setelah sholat Isya. Mantap, semoga sukses. Oh, hari ini libur ya? Enggak, proyek tetap kerja ya hari Sabtu ya. Oke, semoga cepat sukses proyeknya ya, untuk bangun bendungan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Matur nuwun untuk Kang Mas Irfan Al Akbar. Ini senior kita ini, Kang Irfan. Mas Halim Rais, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, oke. Ambon hadir, izin mengaji Tuan Guru, monggo silahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk saudaraku di Ambon, semoga dalam ridha Allah. Berikutnya Kang Ikhwan Tamim, alhamdulillah Tangerang bisa nyimak walaupun sinyal timbul tenggelam. Salam Isra juga untukmu. Kan sudah aku kasih tahu, kalau sinyal timbul tenggelam, kamu lain kali kalau beli handphone jangan lupa beli juga towernya. Kalau kamu beli handphone doang, akhirnya begini, coba beli handphone sama towernya sekalian, sinyalnya lancar. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ikhwan Tamim. Kang Naryo Endri, tolong agung nyimak ngaji Gus tak sambil nyerpis kipas angin, semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Kipas angin, kipas mencari angin, semoga bisa dipakai ya. Matur nuwun ya, tolong agung. Berikutnya di Masunce, Semarang kali ini banjir, selalu hadir Tuan Guru, salam baru dan salam baru dan salam Isra. Oke. Salam juga untuk keluarga di Semarang. Nah itu Kang Mas di Masunce mungkin bisa kontek-kontekan sama siapa tadi, saudara Kristen kita dari Semarang juga ini ya. Kang Suratno Eko ya. Monggo silahkan. Ya. Kang Mas Edi Margono yang punya Yogyakarta. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu 72, assalamualaikum, alhamdulillah. Brebes nyimak, salam Isra juga untukmu. Yesus itu Tuhan ya, tapi bukan Allah. Ini juga pengetahuan Unitarian Saksi Yehova. Iya, karena Unitarian dan Saksi Yehova itu dalam konsep teosnya sama dengan Islam ya. Jadi Allah itu ya tunggal, bukan tritunggal ya, dan Yesus itu utusan Allah gitu. Titik temunya di sana. Aditya Mahardika, oh ini Semarang juga ini, bikinlah kalian grup ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semarang masih nyimak Bapak Guru ditemani kopi dan lumpia rebung anget-anget. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu ya, untuk semua keluarga yang ada di Semarang. Berikutnya Kang Mas Edi Margono begini nih. Benarkah Gus Muti bisa surfing on air? Coba tanya sama Pak RT sana, bisa nggak? Oke, kemudian soleha kita Fenty Wijaya, Jakarta nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih Fenty. Salam untuk semua keluarga di Jakarta ya. Ajak teman-temannya ngaji di sini ya. Kalau dimungkinkan mereka ada yang berkenan ya, ya silakan diajak ngaji di sini. Oke, terima kasih Fenty. Kemudian Edi Rahayu, Kang Mas Edi Rahayu, Ujung Padang, bukan Ujung Pandang ya. Ujung Padang Simalungun kembali ikut nyimak Guru. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Edi Rahayu yang ada di Ujung Padang Simalungun ya, Sumatera Utara ini ya. Simalungun itu aku punya Pak D itu Batak. Namanya marganya Manta, bukan Toba, bukan Karo, tapi Batak Simalungun dia ya. Oke, matur nuwun Mas Edi ya. Kemudian Mas Hermas Edison 3 jempol, terima kasih. Kang Mas Susilo Handoko ya, dia sertakan di situ link ya. Judul videonya 5 hewan yang bisa berjalan di atas air, apakah itu juga mukjizat? Lah iya, terus nanti masa sih Yesus mau dianggap hebat karena bisa berjalan di atas air. Nah ini dikasih linknya videonya.
Ada 5 hewan yang bisa berjalan di atas air. Ya. Ya. Nantilah di ujung kajian ini ya aku stressing lagi supaya kalian tahu ya. Sebetulnya mukjizat itu sudah tidak menjadi kebutuhan kita manusia-manusia abad Android ya. Kalau mukjizatnya seperti yang sekarang ini didengar ya. Oke, kemudian Mas RK Mandi Selatan. Oh, jauh, Kalteng. Salam untuk keluarga di Kalimantan Tengah ya. Baru hadir lagi Gus. Kemana aja? Lagi nambang batubara. Ini juragan tambang ini. Nggak tahu sekarang 1 tronton berapa dolar itu. 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 10 atau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya kan Gus? Itu kan logikanya teman-teman kita. Sehat selalu Gus. Salam mu'alaf 94. Subhanallah. Beliaunya mu'alaf tahun 94. Terima kasih untuk Kang Mas Karman Selatan. Salam untuk keluarga di Kalteng. Berikutnya Eben Adir. Eben Adir ini dari mana ya? Wah, kesuwen. Langsung dong Gus. Eben yo gak iso ta, nggak bisa. Memang di sini stylenya begini kok. Aku merespon paper-paperku ya dengan cara membacakan komentarnya. Kalau nggak dibacakan ya nggak enak lah ya. Silaturahminya nggak akrab. Yang sabar lah kok kesuwen wae. Oke, salam untuk Eben Adir, nggak tahu ada di mana ini, semoga kerasan di sini. Kok nggak kerasan kan ini kalau kesuwen dia pergi paling. Oke, terima kasih Eben Adir. Berikutnya Didik Nyimak Gus. Waduh, ini terima kasih banget ya hadir lagi dari kesibukan yang digelutinya ya. Bapak dosen kita Sili Arlison Ginting Master Teologi. Ikut menyimak, salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Tanah Karo. Semoga sehat selalu. Ya. Berikutnya yang punya Brebes Nurkolis, Kang Mas Nurkolis. Ini juragan bawang merah ini. Semoga cepat haji ya Kang Mas ya. Hadir nyimak, salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional juga. Salam untuk semua keluarga di Brebes. Pingin rasanya mampir kalau aku ke Sumatera ya. Tapi biasanya kalau dari Sumatera itu berangkat ba'da duhur, maka sampai Brebes itu besok subuh. Kalau naik bis malam ya. Berikutnya siapa ini? Kang Budi Boga, Lahat hadir. Oh, Lahat. Jauh juga, Lahat itu Sumatera Selatan ya. Dekat Muara Enim. Lahat. Aku lewat sana tahun 77. Naik bis namanya bis ALS. Dulu jagoannya ALS dan sekarang masih eksis juga ALS ya. Yang ANS sudah nggak tahu kemana. Jadi ada rajanya dulu ALS, ada ANS, tapi yang masih eksis sampai sekarang tinggal ALS. Ada juga sih dulu si Bual-Buali, Gumarang Jaya. Oh, banyak. Lahat Kota Kenangan. Terima kasih Kang Budi Boga. Ajak teman-teman yang ngaji di sini ya. Mas Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Oh, mantap, dia selalu number one ini. Loh, ini El Diablo ini nomor siji juga. Mana yang nomor 1 ini? Oke, Empu 99 dia nggak komen, cuman titik saja katanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke sini. Ya. Ini aku hapus dulu. Nanti ingatkan ya, aku jelaskan ini supaya kalian nggak terperosok dengan catatan Ibrani yang keliru dan bermasalah itu. Ya. Oke. Kemarin kan Matius sudah kita selesaikan ya, Matius. Ini sudah kita selesaikan. Sekarang ke Markus ya. Markus 45 sampai 52 mestinya ya. 52, iya betul. Sampai 52. Ya. Perhatikan, aku kasih guiding supaya kamu fresh lagi, ingat kembali. Matius, Markus itu catatan Injilnya benar-benar sinoptik. Bedanya itu tipis banget.
Jadi sebetulnya kalau kita ngomong Injil sinoptik itu, yang bisa dikatakan sinoptik itu sebetulnya Matius, Markus. Lukas enggak. Lukas dia percaya diri. Dia punya style sendiri. Yohanes lebih-lebih lagi. Yohanes itu kan yang lebih kesinian, lebih muda. Tahun 90 Masehian dia punya Injil. Ya. Jadi sekali lagi Matius, Markus itu beti banget, ya. Oke. Sekarang kita baca penjelasan Markus. Apa yang dia lihat ketika Yesus berjalan di atas air, ya. Semoga waktunya cukup. Nah, aku lihat waktu. Oh, tenang. Belum 1 jam. Setelah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Ingat, sama dengan di Matius. Memerintahkan. Jadi murid-muridnya itu, diperintah sama Yesus. Ya. Segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Kemana? Betsaida. Nih yang mulai nih. Ini dia ada lokus menjadi tujuan Betsaida. Di sini lokusnya ora ono. Bertambah dia, sedikit mengembang. Ya. Di Matius tidak dijelaskan ke seberang gitu doang, tidak ke seberang mana. Di sini disebutkan lokusnya. Jadi ini bisa menjadi lokus delikti. Ke seberangnya itu kemana? Ke Betsaida. Sudah berkembang dia. Hadis itu ya begitu. Ya. Jadi kalau ini kita posisikan hadis itu lebih terhormat dia. Karena hadis boleh begitu, kalau kitab suci tidak boleh. Ini yang otak-otaknya sedikit cerdas ngertilah maksudku ya. Bahwa aku sebetulnya respect terhadap tulisan-tulisan catatan Matius, Markus, Lukas ini. Tapi dia sebagai hadis. Kalau dia dianggap kitab suci, ya bermasalah dong. Karena dia mengalami tashrif. Di sini sama di sini sudah mengembang, di sini nggak disebut tempatnya, cuma nyebrang. Tiba-tiba nongol Betsaida di sini. Gimana pertanggungan jawabnya itu? Ya. Jadi ini kita diskusikan dengan dewasa gitu loh. Argumentasinya. Seperti kemarin Lukas tak terjawab kan? Memang itu problem. Kenapa Lukas tidak menuliskannya? Kalau kita mau nakal lagi, berarti ini nggak ada nih. Kalau ada mesti 4-4-nya nulis. Bisa jadi begitu berkembang. Ya, oke. Berikutnya, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi muridnya disuruh naik perahu, disuruh menyeberang ke Betsaida, kemudian orang yang banyak itu disuruh pulang. Ya. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Sama kan dengan Matius ya. Ketika hari sudah malam. Ya. Perahu itu sudah di tengah danau. Malam loh ya. Kok bisa nampak? Itu yang kita diskusikan kemarin dan tidak ada yang bisa menjawab. Pada saat itu belum ada lampu. Perahu ini bukan kapal mesin yang ada generator di dalamnya, bisa ada listrik. Kok bisa nampak gitu ya. Oke, padahal kan hari sudah malam. Perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendiri di darat. Yang nulis ini loh kok bisa ngeliat gitu loh. Ya. Artinya penulisnya ini membuat cerita. Wartawan itu ada dua loh ya. Wartawan menyampaikan berita dan dia membuat berita. Atau dua-duanya. Ada berita yang dia sampaikan tapi sudah dibikin sama dia. Kalau WTS lain lagi. Ngerti WTS? Wartawan tanpa surat. Itu banyak berkeliaran di daerah-daerah WTS itu ya. Kalau dia tanya apa-apa, tanya aja mana kartu wartawannya, punya nggak dia? Kalau nggak punya berarti WTS, cari-cari. Cari apa? Cari berita. Oke, ya tentang sudah malam kok bisa melihat kemarin sudah kita diskusikan dan tidak terjawab.
Ya. Yesus tinggal sendirian di darat. Jadi murid pada pergi nyebrang ke Bethsaida. Kalau menurut Markus, orang-orang yang banyak itu sudah disuruh pulang, Yesus sendirian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira, kitab suci kira-kira ini loh, ini nggak bisa, masa Allah kira-kira itu, Roh Kudusnya kemana? Ini kan menunjukkan bahwa ini pelaporan yang tidak pasti, maka dia menggunakan kata kira-kira. Kitab suci tidak boleh kira-kira, harus pasti. Ini kira-kira yang dulu kita bahas, kitab suci kira-kira kan sudah pernah kita bahas. Ini kira-kira lagi ini. Coba. Ya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam. Sudah kita bahas kemarin, jam 3 malam apa jam 3 pagi. Ikut waktu mana, ikut Ibrani atau ikut Greenwich. Itu beda lagi, ya. Tentang Yesus kok bisa ngelihat padahal dia di darat, perahunya sudah jauh. Itu kan yang masalah. Syarat ini masalahnya ini. Ya. Oke. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, ya. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, maksudnya Yesus, domir dia itu ke Yesus, ya. Mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Dikira hantu. Sudah aku jelaskan masalah hantu ya, sebagaimana Thomas, ya. Ya Allahku, ya Tuhanku, kaget. Ini juga kaget kok tiba-tiba di sini orangnya, padahal tertinggal di sana. Hantu ini. Itu loh ya. Begitu juga Thomas. Lo kan sudah meninggal. Kok ada di sini hantu ini? Gitu loh ya. Oke. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Iya. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Yesus bilang gitu ya. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Ya. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu, ya, yang kasih makan roti itu juga nanti kalau kita kupas itu banyak masalah di situ, ya. Mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil, gitu. Ya. Yang menarik di sini apa? Lihat. Ini sudah berubah lagi. Di sini muncul Petrus. Terus kalau ada Petrus, terus ada lagi Simon, itu ya biasanya itu disebut Simon Petrus atau Simon, itu satu orang, ya, namanya disebut bisa Petrus, bisa Simon Petrus, bisa Simon, satu orang. Di episode ini ada Matius ini, tapi di sini dia hilang. Kalau di sini kan Petrus ketika kaget gitu. Kalau engkau itu ya guru, maksud aku berjalan di atas air untuk menemukanmu. Dialog itu di sini tidak ada, hilang. Sementara di sini tidak ada lokus tempat tujuan, di sini ada tempat tujuan. Dua kali berkembang. Mana yang benar? Coba. Ayo, mana yang benar? Ya. Sebelum aku lanjutkan ke Yohanes. Mana yang benar ini? Kira-kira ini sudah dihapus saja. Satu kira-kira. Ya. Aku jelaskan lagi. Di Matius tidak menjelaskan lokusnya. Nyebrang mau kemana nggak dijelaskan. Nih. Nggak dijelaskan, ya. Tapi di Markus dijelaskan mereka kemana, ke Bethsaida, ya. Berikutnya dalam Matius Petrus muncul, dia ingin juga bisa berjalan di atas air. Petrus muncul. Di Markus raib dia.
Jadi catatan-catatan sejarah yang kita terima itu ya begitu karakternya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Nggak pas 100% nggak. Gitu loh, ya. Paham di sini. Makanya hati-hati. Apakah berita yang kita terima itu benar? Apakah sudah mengalami perubahan seperti ini? Ya. Dan ini untuk teman-teman Islam khususnya ya. Tapi teman-teman Kristen kalau mau boleh lah. Tidak apa-apa orang untuk pengetahuan saja kok. Kan bukan berarti kau harus masuk Islam. Pelajari hadis. Ya, yang dasar-dasar aja. Ini kalau teman-teman Islam yang ngerti hadis, dia sudah bisa rasakan karakter-karakter begini ini bertambah berkurang, di sini ada, sini nggak ada. Itu karakter hadis, bukan karakter kitab suci. Kitab suci ya dia linear aja. A ya A, B ya B. Ya. Ya ini. Gimana ini? Ya. Di sini muncul Betseda, di sini tidak ada. Di sini muncul Petrus, di sini tidak ada. Pertanyaannya apakah Matius dan Markus benar-benar nongkrong di pantai itu? Kan enggak. Mereka menggunakan sumber data. Sumber datanya dari mana? Nah, itu yang kita blank. Kalau hadis kan ada. Dari si A ke B, B ke C, C ke D. Sampai nanti mengerucut ke Kanjeng Nabi. Kalau ini kita nggak tahu. Siapa sih yang menjadi sumber data penulisan Injilnya Matius, Markus, dan Yohanes, dan Lukas juga kita nggak tahu. Ya. Tetapi fakta lapangannya seperti itu, dia berkembang sudah. Ya, dia berkembang. Kalau mungkin ada yang berpikir begini, itu saling melengkapi, Gus, gitu. Bisa saling melengkapi, bisa. Ya, di sini kurang lengkap. Ya nggak enak juga bahasanya kurang lengkap ya. Saling melengkapi bisa. Tapi kalau sumbernya satu, ini sumbernya dua kok. Matius dan Markus itu kan dua orang yang berbeda. Maka ini tidak bisa dikatakan saling melengkapi. Ya memang berbeda karena sumbernya beda. Kecuali sumbernya Matius satu, itu kita bisa cari solusi keluarnya lah. Saling melengkapi. Oh di sini nggak ada Betseda, di sini dilengkapi lagi. Oh di sini nggak ada Petrus, oh sini dilengkapi lagi. Bisa begitu kalau sumbernya satu. Ini masalahnya sumbernya dua. Dan Matius bukan Markus, Markus bukan Matius. Maka ini tidak bisa dikatakan saling melengkapi. Gitu loh ya. Oke. Sekarang kita ke Yohanes ya. Yohanes. Tenang aja, belum 1 jam. belum 1 jam. Ya. Kita ke Yohanes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai dari Yohanes 6 di ayat yang ke-16 sampai yang ke-21 ya. Ini lebih singkat Yohanes ini. Ya. Dan ketika ya, hari sudah mulai malam. Dan ketika hari sudah mulai malam. Ya. Murid-murid Yesus pergi ke danau. Lalu naik ke perahu. Diperintah apa tidak? Coba kamu baca ulang di sini. Di sini, terus di sini. Maka kita ketemuan. Di sini diperintah sama Yesus. Di sini juga diperintah murid-murid untuk nyebrang. Di sini enggak. Masalah lagi kan? Coba kita baca. Dan ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Enggak diperintahkan. Artinya ide itu datang dari mereka sendiri. Bandingkan dengan Markus.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya naik ke perahu dan berangkatlah lebih dahulu ke seberang ke Betseda. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Jadi ada diksi. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya. Jadi murid diperintah sama Yesus untuk naik ke perahu. Sementara di Yohanes tidak diperintah. Lihat ini kata-katanya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Enggak diperintah. Ya. Kan beda dong ketika diperintah sama enggak keperintah. Kalau diperintah itu memang Yesus yang kasih keputusan yuk nyebrang. Tapi kalau ini enggak diperintah. Keputusan itu memang dari kesadaran murid-murid sendiri. Beda, Bos. Ya. Di sini tidak diperintah. Ya. Di sini tidak diperintah. Gini aja ke bawah ya. Tidak diperintah. Ya, jadi murid-murid itu tidak diperintah. Kesadarannya sendiri. Beda dengan di sini diperintah, di sini diperintah. Masa sih? Ya kita lihat. Kalau Markus sudah aku baca, kita lihat Matius diperintah enggak? Ya, Matius berjalan di atas air ya. Oke, Matius 22 aku baca ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Clear. Kan aku bilang 11-12 Injil Matius sama Markus. Di sini diperintahkan, di sini diperintahkan, di sini kagak. Mana yang bener itu wes karepmu wes pilihan. Yang bener yang mana itu? Matius, Markus, Lukas murid-murid diperintah naik perahu untuk nyebrang, sementara di Yohanes tidak ada. Yesus tidak memerintahkan. Yang bener mana? Apakah karena perintah Yesus ataukah karena kesadaran pribadi sehingga masing-masing mereka menyeberang dengan perahu? Jadi masalah. Ya, jadi masalah. Oke. Berikutnya, ini namanya kita kritik teks ya. Kau kalau belajar ini mungkin semester 7 baru dapat mata kuliah kritik teks ini. Di sini nggak usah. Gak usah nunggu bertahun-tahun semester 7. Pokoknya kamu mau pinter belajar di sini. Otakmu supaya cerdas, supaya ada isinya. Ya. Kamu hanya modal apa? Waktu dan beli paketan. Ya, terserah kau mau beli paketan apa kamu mau pasang wifi, terserah. Simak. Kalau pelajaran gini di sekolah Alkitab ya lama. Kritik teks itu lama. Kita sekarang nggak aplikatif, langsung apa adanya kita bicarakan. Dan aku tidak keluar dari rel. Di sini nggak ada tempat, faktanya begitu di Alkitab. Di sini ada Petrus, faktanya begitu di Alkitab. Di sini ada tempat, faktanya begitu di Alkitab. Tapi di sini nggak ada Petrus, faktanya begitu di Alkitab. Di sini tidak diperintah, faktanya begitu di Alkitab. Matius, Markus memerintah, faktanya begitu. Jadi aku ndak keluar rel. Ya, kalau nggak terima ya dibantah saja orang itu kitab-kitabmu sendiri kok. Ya, apa masalah? Oke, udah ya, lanjut ya. Oke, sesudah itu Yesus sebentar ya. Kita udah ke Yohanes sekarang ya. Yohanes 6:16 sampai 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Dan mereka menyeberang ke Kapernaum. Masalah besar. Masalah besar. Kalau kalian paham. Kalau nggak paham ya lolak-lolok aja. Kapernaum.
Kapernaum. Muncul dialogus, tetapi bukan Betsaida. Mana yang benar? Sebetulnya murid itu menyeberang ke Betsaida apa ke Kapernaum? Ya, aku tidak nambah, tidak mengurangi. Alkitab bilang begitu. Ya. Ketika hari sudah gelap, ya, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Nah, lain kan, kesannya lain kan. Ketika hari sudah gelap, ya, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Tidak seperti narasi di sini. Karena Yesus melihat kapal terombang-ambing, Yesus mengejar dengan cara berjalan di atas air. Ya, oke. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, nah ini kira-kira lagi, kira-kira, ya. Itu kitab suci kira-kira ini masalahnya. Mendayung kira-kira 3 mil jauhnya. 3 mil. Di sini nggak muncul. Di sini nggak muncul, di sini nggak muncul. Berapa jauhnya perjalanan ketika Yesus berusaha untuk mengejar mereka? Nggak ada. Di sini 3 mil. 3 mil. Apakah Yohanes mengukur? Nggak tahu, tanya no saja lah. Tanya LAI sana, mumet aku kalau kamu tanya. Memangnya Yohanes bawa meteran. Dia tahu jaraknya 3 mil. Tapi kan di sini selamat dengan diksi kira-kira 3 mil. Tapi meskipun kira-kira kan mestinya ada acuannya. Apa sudah diukur kalau 3 mil jaraknya? Ya, masalah lagi. Sudah kira-kira 3 mil lagi ya. Sorry, bukan 3 mil. 2-3 mil ya. 2-3 mil. Jadi berkisar ya kira-kira tadi itu antara 2 dan 3 mil. Ya. Sementara di Matius dan di Markus enggak muncul ya. Antara 2 dan 3 mil. Ya. Ini dia. Oke. Jadi kita kupas tuntas ini ya, supaya kamu benar-benar paham bagaimana sebetulnya perjanjian baru ini ditulis ya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah, sama ya. Di sini ketakutan, di sini ketakutan, di sini ketakutan, sama. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, ya, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai di pantai yang mereka tuju. Di mana pantainya? Ya kalau ngikuti ini ya di Kapernaum, kalau ngikuti ini Betsaida. Yang masalahnya lagi apa? Petrus tidak muncul. Di sini ya. Petrus tidak muncul. Ya. Petrus tidak muncul. Nih. Coba gimana itu? Petrusnya enggak muncul, ya, enggak muncul Petrusnya. Bu jelaskan lagi, ya. Petrus ini hanya muncul di Matius, tapi tidak muncul di Markus. Raib dia, tidak muncul di Yohanes.
Ya. Berikutnya, lokus. Lokus itu lokal, tempat. Tempat peristiwa yang dituju. Ya. Kemana sebetulnya mereka menyeberang? Matius diam, tidak menjelaskan. Markus Bethsaida. Tapi Yohanes tidak ke Bethsaida, ke Kapernaum. Mana yang benar? Ke Malang apa ke Batu? Batu itu bukan Malang dan Malang bukan Batu. Bethsaida itu bukan Kapernaum, Kapernaum bukan Bethsaida. Kalau Roh Kudus bisa kita panggil, ini enak ini. Tolong Roh Kudus jelaskan ini gimana kok bisa saling membunuh ini ayat-ayatnya gimana ini. Yang betul itu sebetulnya ke Bethsaida apa ke Kapernaum, Dus Roh Kudus gitu ya. Karena ini nggak bisa dirukunkan. Ya. Kemudian di sini jelas kuantitatif 2-3 mil meskipun kira-kira di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini ada 2-3 mil. Apakah memang tahu dah pernah diukur? Dan apakah memang satuan jarak saat itu mil? Mil itu kan nanti setelah era kekinian. Ya, bukan awal Masehi. Ini ditulis 2-3 mil. Sudah diukur kali jaraknya. Oke. 2-3 mil di Markus nggak ada, di Matius nggak ada. Berikutnya, ya, ini menarik lagi nih. Petrus ternyata di Yohanes juga nggak ada Petrus. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Ya, di Markus juga nggak ada Petrus. Padahal peristiwa Petrus ini peristiwa penting ketika dia mau mengikuti dengan jalan di air, gagal kejebur. Itu masalahnya. Bagaimana kita mau percaya sebagai sebuah kebenaran, sedangkan apa yang dilaporkan oleh 3 pelapor atau 3 penulis ini, 3 wartawan ini sudah saling bunuh, tumbang tindih. Ya, tumbang tindih nggak bisa dirukunkan ini. Makanya kalau aku mau diskusi itu senang kalau sama orang-orang pintar gitu ya, minimal dia dosen lah ya. Dosen perjanjian baru, pakar, nah itu kita enak nyambung. Aku gitu, kalau diskusi itu harus sama orang pintar, sama orang bodoh rugi kita. Habis waktu, harus sama orang pintar. Sehingga kita dapat ilmu dari dia. Nah, sekarang aku belum pernah sampai detik ini ketemu orang bisa merukunkan 3 permasalahan ini. Nggak bisa, ini saling bunuh, saling tikam. Mungkin ada yang ngomong, loh Gus, Bethsaida Kapernaum itu berdekatan loh. Iya dekat, tapi kan Bethsaida bukan Kapernaum. Kapernaum juga bukan Bethsaida. Malang dan Batu itu bukan hanya berdekatan, justru dulu satu wilayah teritorial kekuasaan dalam konteks kabupaten. Kemudian pemekaran dia berpisah. Tetapi toh kita tetap tahu bahwa Batu bukan Malang, Malang bukan Batu. Itu 2 tempat yang berbeda. Sama ini, Bethsaida dan Kapernaum ini memang dekat kalau kita lihat di peta ya. Tapi kan Bethsaida bukan Kapernaum dan Kapernaum bukan Bethsaida. Kalau kita ditanya, mereka para murid pun nyebrang kemana? Ya kalau kamu jawab pakai Markus, nyebrangnya ke Bethsaida. Tapi kalau kamu jawab pakai Yohanes, nyebrangnya ke Kapernaum. Orang pusing, ini yang benar yang mana ini, Bethsaida atau Kapernaum? Coba kita lihat peta ya, supaya kamu tahu. Ini dia petanya. Lihat itu, Bethsaida dan Kapernaum itu. Bertetangga mereka. Tapi Bethsaida bukan Kapernaum, Kapernaum bukan Bethsaida. Kamu buka di Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Jelas, Kapernaum itu ada di bawah Galilea, Korasim, ya nanti ada Bethsaida. Jadi Kapernaum sama Bethsaida itu sejajar gini. Di sini Kapernaum, di sini Bethsaida. Ini bukan tempat yang sama.
Ya. Jadi jangan terus dikatakan, oh itu tempatnya sama gundulmu. Enggak ada yang sama. Aku kira cukup ya. Aku sudah jelaskan bagaimana problematika tentang Yesus berjalan di atas air. Apakah dia benar dia berjalan? Sekarang bagaimana kita mengatakan dia itu benar-benar berjalan? Orang pelaporan ya, yang disampaikan oleh Matius, Markus, dan Yohanes saling baku tikam. Kita mau ikut yang mana? Ya, oke. Itu dulu sudah aku paparkan bahwa di dalam Injil tentang pelaporan Yesus berjalan di atas air itu memang terjadi saling tumpang tindih antara penjelasan Matius, ya, Markus, dan Yohanes. Ya, mana yang mau dipilih? Nggak mungkin bisa diambil semuanya. Ya, terserah Anda, ya, mau pilih yang mana. Dari kesimpulan itu artinya, lalu bagaimana ya Yesus berjalan di atas air? Memang bisa benar berjalan? Nggak bisa. Dia melanggar sains. Orang pelaporannya aja saling tikam gitu, kok kamu percaya Yesus berjalan di atas air? Mungkin ada pertanyaan, Gus, tapi itu terlanjur tertulis loh, tekstual. Iya, itu tekstual. Berjalan di atas air itu bukan dalam kurung, tekstual. Di sini. Nah, terus bagaimana Gus cara memahaminya kalau gitu? Ya tunggu sabar, insya Allah besok akan kita bahas di seri yang keempat. Kita masuk ke pemikirannya, ya. Kalau di sini kan alkitabiahnya seperti ini dan kita sudah melakukan kritik teks, ya seperti itu keadaannya. Nah, besok kita ke pemikirannya sebetulnya gimana? Karena tekstual loh, Yesus berjalan di atas air itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya, semoga bisa dipahami meskipun sulit karena jelimet ini, jelimet. Kalau sudah masuk kritik teks itu jelimet kata orang Jawa bilang. Bahasa Indonesianya apa? Jelimet itu ya. Ya, kita harus benar-benar rinci tahu dulu permasalahannya. Ya. Oke, matur nuwun ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islam dalam bingkai keimananmu. Kamu bawa nanti sampai menutup mata, ya. Menjadi sebuah keindahan. Tetapi jangan lupa, ayo kita hormati saudara kita yang memilih jalan lain, karena bagaimanapun mereka tetap adalah saudara kita. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan teologis silahkan dibawa ke meja akademis seperti ini, kita diskusikan. Jangan di domain sosial, tidak boleh. Ya, karena bagaimanapun agama itu bisa menyentuh hal-hal yang peka. Ya, jadi harus dibawa ke meja diskusi seperti sekarang ini. Ya, keluar dari ini jangan. Ya, jangan, supaya persaudaraan di antara kita tetap terjalin mesra gitu. Oke, itu dari aku ya. Semoga kalian semuanya dan kita semuanya sama-sama berdoa mendapatkan rezeki yang barokah ya, dan kesehatan yang prima, sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.